Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Halo, apa kabar? Ya, semoga kabar kalian, kesehatan kalian jauh lebih baik daripada kesehatannya Bulan, karena kamu masih anak-anak, kondisinya masih fit. Kita ketemu lagi, kita berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau yang biasa kamu sebut dengan PPKN. Oke anak-anak, kita lanjutkan materi minggu yang lalu. Ya, kita masih ada di bab 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke. Tujuan pembelajaran masih tetap seperti kemarin. Kita sekarang membahas tentang pentingnya pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pentingkah pokok pikiran dalam pembukaan itu, Bulani? Sangat penting, Nak. Karena pada pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan penjabaran dari sila-sila Pancasila. Apa benar? Yuk kita lihat. Untuk sila pertama, pokok pikiran pertama itu menjabarkan sila ketiga dari Pancasila, di mana di dalam sila ketiga itu mempertegas adanya rasa saling melindungi antara pemerintah dengan masyarakat. Makanya di dalam pokok pikiran ini, pemerintah wajib melindungi masyarakat secara adil. Terus di dalam pokok pikiran yang kedua itu menjabarkan sila kelima. Di dalam sila kelima itu juga merupakan adanya persamaan manusia di dalam kehidupan masyarakat. Manusia dalam kehidupan bermasyarakat tidak boleh dibeda-bedakan, baik jabatan ataupun tingkatan, ya, harus diperlakukan yang sama. Terus di dalam penjabaran pokok pikiran yang ketiga itu menjabarkan sila keempat, di mana di dalam sila keempat ini mengatakan bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan dalam negara. Ingat, ya, kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Sedang dengan adanya kasus seperti ini, permasalahan seperti ini memunculkan kontrak sosial, Nak. Kontrak sosial yang bagaimana, Bu? Kontrak sosial antara pemegang kekuasaan atau wakil-wakil rakyat yang mengatur pemerintahan dengan rakyatnya. Karena tidak mungkin jumlah penduduk Indonesia yang sekian juta penduduk itu semua menjadi pemimpin. Tidak mungkin. Untuk itu maka harus ada yang ngurus pemerintahan supaya bisa mencapai ke tujuan negara. Oke? Adanya kontrak sosial antara pemerintah atau wakil rakyat dengan rakyat. Wakil rakyat diberi kepercayaan oleh rakyat untuk mengatur pemerintahan. Sebagai imbalannya, maka rakyat dilindungi hak-haknya oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam pemerintahan. Itu yang dimaksud.
Sekarang kita masuk pokok pikiran keempat, menjabarkan silah pertama dan kedua. Di dalam silah pertama itu dan silah kedua itu, bahwa Indonesia mengakui dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berlaku adil pada setiap manusia. Ya, setiap manusia diperlakukan secara adil. Makanya siapa saja yang duduk di dalam aturan hukum, siapa saja yang terlibat di dalam hukum, disebutkan tidak memakai pangkat atau jabatan. Hanya yang terhormat saudara siapa gitu. Ya, itu. Jadi dari sini ada yang bertanya. Oke, Bu Lani lanjutkan. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, sumber hukum tertinggi negara. Tercantumnya Pancasila dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membawa konsekuensi bagi peraturan hukum yang terletak di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari awal Bu Lani mengatakan, kenapa sih di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar ini kok selalu menempati urutan pertama atau tertinggi? Karena sumber hukum yang tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan semua undang-undang atau peraturan yang ada di bawahnya itu sumbernya dari Undang-Undang Dasar. Dan undang-undang itu dibuat untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar. Beda loh nak, undang-undang dengan undang-undang dasar. Makanya kamu kalau menyebut undang-undang dasar itu hanya undang-undang saja, Bu Lani salahkan. Kenapa? Karena kalau undang-undang dasar itu merupakan hukum yang tertinggi, sumber hukum yang tertinggi, sedang yang membuat undang-undang dasar itu adalah para pendiri negara. Sedangkan kalau undang-undang itu ada di bawah Undang-Undang Dasar, yang membuat itu adalah Presiden dan DPR atau Presiden bersama-sama dengan DPR. Ingat ya. Oke. Yang kedua, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar yang kedua, pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental atau disebut dengan Stat Fundamental Norm. Ya, apa sih Bu fundamental itu? Fundamental itu sinonimnya mendasar atau bisa disebut sangat penting. Karena sangat pentingnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu, maka Undang-Undang Dasar 9 pembukaan undang-undang itu tidak bisa atau tidak boleh dirubah atau diamandemen kecuali yang merubah itu adalah pendiri negara. Apakah satu orang, dua orang, tiga orang? Bunda, yang dinamakan pendiri negara itu adalah secara keseluruhan yang terlibat di dalam
sidang BPUPKI, ya. Masih ingat pelajaran kelas 1, kelas 7? Ya, itu. Ya. Oke. Kedudukan pembukaan yang ketiga berhubungan dengan naskah proklamasi atau dikatakan naskah proklamasi yang terinci, menunjukkan adanya hubungan proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bulani sudah sering mengatakan, antara proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 itu tidak bisa dipisahkan. Hubungannya sangat erat sekali. Kenapa dikatakan sangat erat sekali, Bu? Karena pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu merupakan penjabaran dari naskah proklamasi secara terinci. Dari pembukaannya, dari pasal-pasalnya atau batang tubuhnya, itu merupakan penjabaran daripada proklamasi. Oke, sampai di sini ada yang tanya, Nak? Oke, ini pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki keterkaitan dengan beberapa aspek ketatanegaraan Indonesia, seperti proklamasi pembukaan dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tadi sudah saya jabarkan. Bu, kalau kalian bertanya, Bu, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu dibacakan, dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus, sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar pada saat itu belum ada. Betul. Kan besoknya untuk melengkapi persyaratan persyaratan berdirinya negara atau pengakuan dari negara lain, kan besoknya PPKI mengadakan sidang, ya kan, menetapkan dasar negara, gitu kan. Oke, lanjut Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki keterkaitan dengan Pancasila. Benarkah, Bu? Benar, karena naskah Pancasila yang benar itu ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bu, kalau ada yang benar mestinya ada yang salah. Benar. Kamu masih ingat materi kelas 7? Nah, Pancasila yang benar itu ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lah yang nggak benar ada di mana, Bu? Di Piagam Jakarta. Makanya Piagam Jakarta itu disempurnakan. Yang benar itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terus berikutnya batang tubuh atau yang biasa disebut dengan pasal-pasal. Oke, Nak, ya. Batang tubuh atau pasal-pasal itu adalah penjabaran. Tadi sudah saya katakan, penjabaran secara terinci dari proklamasi kemerdekaan. Oke. Ada yang bertanya? Nggih, kita bertemu lagi besok hari Senin. Tapi hari Senin itu kita sudah melaksanakan PTS penilaian tengah semester. Oke, anak-anak, sampai jumpa lagi setelah kita melaksanakan PTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mohon maaf
Bulani nggak bisa menayangkan wajahnya Bulani seperti biasa karena Bulani kurang sehat. Oke, dah.